karena nggak boleh dulu tau. Ya karena stigma yang anak Vespa tuh kayak gini, urakan dan Vespa segala tuh macam, nggak bersih, nggak pernah mandi. Padahal Padahal ya nggak pernah ada juga sih. kembali lagi di channel Teng Teng Treat sama saya Bang Are. Membahas yang nggak perlu bahas, nggak usah dimasukin ke hati karena kami serius. Di episode sebelumnya kita membahas tentang mahasiswa-mahasiswa yang punya pengalaman hebat di Jogja, khususnya luar Jogja, mahasiswa luar Jogja. Di sini saya bersama Mas Bangun, mahasiswa luar Jogja, pecinta motor tua lah. Ya, kita sebut motor-motor klasik. Apa kabar, Mas Bangun? Alhamdulillah. Ini nggak balik nih? Enggak. Karena apa nih? Pandemi ini nggak balik? Enggak. Asalnya mana sih, Mas? Hah? Aslinya asalnya mana? Asli Cilacap. Cilacap. Asli Cilacap. Terus kuliah di Jogja, suka cinta Pengguna Vespa. pengguna Vespa. Oh, Cinta iya. nggak? Cinta lumayan lah. Lumayan ya. Walaupun nggak terbalas. Gak terbatas. Iya. Udah lama nih suka Vespanya, udah lama. Kalau suka sama Vespa itu dari SMP sih ya. Dari SMP dulu di Cilacap kan ini apa namanya? Ada kumpulan anak-anak slanker gitu kan. Kalau slanker kan Identik Vespa. identik Vespa, anak-anak reggae dan segala macam loh. Padahal slanker itu bukan reggae. Bukan reggae. Dan reggae juga nggak harus Vespa. Nggak harus Vespa. Cuma kebanyakan anak-anak Vespa. Ah, Berkumpul segala macam ya, memang awalnya dari situ sih. Dari situ. Ada perkumpulan, lihat wah kok asik. ah. Tapi dulu kan masih Vespa apa? Vespa Vespa rongsokan lah. bukan Vespa sampah, bukan Vespa. Bukan apa sih? Vespa ini ya yang Ekstrim lah. Oh, ekstrim. yang ada gantungan sini, gantungan sana, sampai Dulu- dosor gitu ya. Dulu memang paling paling banyak gitu Vespa itu kalau di sana sih. Kulturnya Vespanya gitu ya. Kalau di Cilacap kulturnya Vespa ekstrim gitu ya. Iya, rata-rata karena memang ya anak-anak reggae mungkin. Iya, ya. dreadlock gitu. Anti kemapanan. Heeh. Anti kemapanan. Mas Bangun sendiri Vespa itu belinya di mana nih? Memang dari Cilacap langsung apa memang dari Jogja pas kuliah? Oh, enggak. Enggak. Dari Jogja sih. Oh, beli di Kalau Jogja. dari Cilacap aku nggak pernah ini sih punya Vespa dari dulu, itu belum memang karena nggak boleh dulu tau. Iya. Ya karena stigma yang Anak Vespa tuh kayak gini. urakan dan Vespa segala tuh macam, nggak bersih, nggak nggak pernah bersih. mandi. Padahal ya nggak pernah ada juga sih aku. Sama Tapi di aja luar gitu. Vespa, Di luar Vespa kan memang nggak mandi, Iya. jarang mandi. Kalau mau tahu nih Mas, Hmm. kita Vespa Mas Bangun ini apa nih? Vespa sekarang PX sih. PX ya, PX. PX 80. 80. Banyak dong suka duka naik Vespa itu. Misalnya contoh kayak bangun Vespanya dari yang mulai kan ada tuh perintilannya tuh yang sekarang susah didapat. Oh, iya. Saking istimewanya Vespa untuk saat sekarang ini gitu. Ya, Suka dukanya apa kayak kalau- cerita aja gitu. susah dukanya yang pasti sih memang karena barang-barang antik ya. Karena barang-barang antik terus susah ya karena antik gitu. Ya jadi apa namanya? Part-partnya apa sih? Ya part-partnya Ah, misalnya itu. perintilan-perintilannya, Oh, perintilan. aksesorisnya gitu kan ada agak susah gitu. Ada nih kalau orang-orang anak-anak Vespa nih kalau nggak ori nggak mau. Oh. Jadi lebih ke idealis lah gitu. Tapi Mas Bangun kalau- tipe kayak gitu nggak?
Nggak terlalu. Nggak terlalu. Karena memang memang biaya ya yang pasti. Yang Iya pasti sih. tuh pengennya sih ori, Ah. pengennya ori memang serba ori. Cuman kan karena kendala belum kerja dan segala macam. Mahasiswa tadi. Mahasiswa itu Iya, bisa ada- makan juga syukur Iya, kan. ada kebutuhan dan keperluan. Itu. Kadang kebutuhannya apa, keperluannya apa. Iya. Belum lagi memelihara sesuatu yang Yang antik gitu ya. antik tadi gitu Mas. Kalau kalau dapat perintilan-perintilan ori sih ya bersyukur sih kalau dapat yang murah gitu kan. Makanya silaturahmi ke bengkel-bengkel gitu kan. Bengkel-bengkel Kalau ada Vespa yang gitu. ori murah kita wah ambil gitu kan. Kalau nggak ada ya nggak apa-apa. Karena nggak ini sih. Memang kebutuhannya kan lain tuh. Lain. Bukan Banyak memang juga. untuk Vespa doang ya. Iya. Ada yang lain juga. Nggak maniak sama Nggak Vespa maniak. juga sih. Tapi suka sama Vespa. Suka. Ya? Pernah nggak sih nyempetin beberapa hari gitu untuk nyari spare part yuk, atau pengen nyari aksesoris biar buat nambah keren-keren di Vespa Mas bangun sendiri gitu. Oh, kalau di Vespa aku paling modelnya nyicil sih ya. Modelnya nyicil karena Rata-rata itu. anak Vespa tuh pada nyicil Mas. Iya. Nggak mungkin semua gitu kan. Iya, nyicil dari apa kayak memang di PX ku itu mau dibangun PX yang baru itu apa namanya? Racing. Oh, New PX, New PX. model-model New Model-model New PX. PX. Oh. Karena kan ya memang Lagi pengennya sih biasa, Iya. biasa standar, cuman karena memang good looking lah ya. Iya. sih. Kelihatan Anak sih dari Mas muda ya. Bangun ini. Wah. Good looking. Ya kayak gitulah. Ya ikut arus juga sih. Arus Kak. juga sih, ya. Biasa. Biar dikatain indie. Enggak juga. Indie juga enggak juga sih. Anak-anak sampai kalah. Sampai kalah. Udah berapa lama sih punya Vespa-nya, Mas? Berapa lama? Dari- Semenjak di Jogja nih. Dari 2016 itu aku dapat dari tetangga kontrakan. Jadi apa? Tetangga kontrakan itu ada dulunya kan punya CB kan. CB terus dia dari CB ganti Vespa PX itu yang aku beli. Terus ya karena memang orang kaya jadi pengen ganti lagi. Mas Bangunnya orang kaya nih. Enggak, sebelah kontrakan tetangganya. Tetangganya. Jadi ya dijual dan dulu jual murah sih cuman 3 juta. 3 juta udah dapat pack ya? Dan itu masih memang dirawat sama dia. Jadi ya wah ya beruntung. Ya dia nggak butuh duit sih. Iya, si orang kaya tadi ya. Iya. Selama bukan bermain di Vespa, selama mengendarin Vespa, ada nggak sih kenang-kenangan yang didapat? Misalnya karena naik Vespa aku dapat teman yang banyak, karena naik Vespa aku dapat kenalan teman yang suka Vespa juga. Oh, makasih lu, Mas. Makasih loh Mas. Makasih loh Mas. Iya. Kalau naik Vespa memang dari dulu persaudaraannya memang Wah, ini ya, emang udah kental terkenal lah. gitu. Terkenal. Itu pastilah. Keuntungannya naik Vespa itu pasti Ya, punya saudara temen-temennya di mana-mana ya. Kalau boleh tahu selama bervespa nih ada nggak sih temen ceweknya? Maksudnya ada yang deket, wah gara-gara Vespa. Model sekarang nih banyak kita lihat tuh cewek-cewek yang seneng Vespa tuh. Mas Bangun kan dari 2016 nih sampai 2020. Ada nggak sih kisah-kisah naik Vespa sama temen cewek atau gebetan lah, atau didemenin lah Mas? Gitu loh. Kan stigmanya kalau naik Vespa tuh cewek, ih naik Vespa, ih mogokan gitu. Enggak, tapi malah kebalikannya. Kalau cewek-cewek pada seneng sih naik Vespa sih. Ya mungkin karena suka Vespanya kan. Atau bukan gara-gara zamannya sekarang itu Vespa lagi naik, enggak ya? Enggak juga. Faktornya itu juga enggak? Ya mungkin bisa Salah jadi dikit satunya ya, ya. salah satunya gitu. Lebih Karena tapi ya dulu pernah aku juga boncengin cewek sampai ambruk gitu kan. apanya nih? Ininya apa? Sok belakang. Enggak, itu yang di roda apa? As Rodanya. Oh. As rodanya itu ambruk. Ya Hancur. pernah juga, cuman ya ada cerita tersendiri. oh iya Iya dong. dong. Apalagi sama cewek tuh. Walaupun bukan pacar. Iya.
Walaupun Berarti cuma apa namanya? Nggak semuanya yang dialamin penunggang Vespa ini duka dibilang duka, suka dibilang suka gitu ya. iya, tergantung itu lagi apa? Sudut pandang. Sudut pandang ya. Kita kalau lagi sama cewek walaupun separah-parahnya Vespa mogok kan tetap wah enak. Saling mendorong. Tetap, Saling mendorong. ya mungkin bagi si cewek mungkin dalam hati musibah kayaknya. Iya. Wah, Nek karo Mas Bangun, wah, lumayan ki, ono bisa maksudnya bisa menunda waktu untuk iya. bersama dia. Bisa mampir kan, Iya. mampir ngopi-ngopi dulu sambil benerin Vespa, Iya. ngobrol, nembak walaupun tolak mungkin. Pernah nggak bawa maksudnya Mas Bangun nih pulang kampung naik Vespa gitu dari Jogja ke Cilacap? Wah, sering. Semenjak beli Vespa itu memang ya kendaraannya cuma Vespa loh. Jadi ya pulang bolak-balik Jogja Cilacap ya naiknya Vespa. Dan itu sering mogok juga. Ada kendala di tengah jalan apa gitu. Tapi kan nggak takut ya, istilahnya kan banyak saudaranya. Iya, nah itu keuntungannya ya. Iya, Keuntungannya kan kayak gitu memang jadi walaupun ya sering macet cuman kalau di jalan enaknya itu ada yang nolongin dan segala macam walaupun nggak kenal. Ada nggak teman kampus yang suka Vespa juga sama kayak Mas Bangun gitu? Kalau di kampusku lumayan sih ya, lumayan. Cuman Ada beberapa yang ini ada di tingkat segala macam ya ada. Itu ada yang Vespa keren yang punya anaknya fakultas ekonomi ada itu. Medik. Enggak, Vespa lama. Sprint namanya Febri itu. Wah, keren itu. Vespanya hijau. Itu sering nongkrong sama dia juga. Antar itu sama-sama ke kampus. Maksudnya sekampus gitu. Sekampus, cuman beda jurusan. Berarti sering adik tingkat. Sering kopdar lah ya di kampus Kopdar. gitu. Kopdarnya di bengkel. Di bengkel. Punya ada bengkel di Jogja itu kan yang ya memang keren lah. Dulunya di Mogiri. Sekarang pindah di Alkit ya. Alkit. Oke. Nanti kapan-kapan kita ini ya Mas ya. Kita ke bengkelnya ya. Wah, iya harus Ngulik-ngulik tentang Vespa lagi. Iya, harus karena Berarti memang kenal dekat nih sama montirnya nih. wah, lumayan. Dia memang Bapak Vespa Jogja berarti. semacam tabib ya, tabib di Vespa. Semacam tabib. Kalau aku ada masalah sama motor itu kan pasti ke dia itu. Ya utang dulu biasalah. Biasa ya sih. Berarti kalau sistem utang gitu antara koperasi dan bengkel ya, simpan pinjam atau tukar tambah kan gitu kan. Gini, Mas Bangun sama dari 2016 ke 2020 tahu dong jenis-jenis Vespa gitu. Dari apa ya, dasarnya aja sih. Ada Vespa ini perlu perlakuan khususnya ini, Vespa ini selanya di sini gitu. Waduh, Kalau tipe-tipe itu tahu lah, pada umumnya tahu. Cuman untuk perlakuan khususnya Mas Bangun sendiri tahu nggak? kalau tipe-tipenya tahu sih ya. Cuman kalau perlakuan khusus karena memang aku punyanya PX dan yang lebih tua kan banyak tuh. Iya. Yang lebih tua banyak. Aku nggak terlalu tahu. Karena kalau aku tahu semuanya, nanti bengkel Mas Alek itu ya jadi sepi. Iya sih. Karena aku tahu semuanya. Iya. Aku tahu semuanya, aku bisa dandan ngoprek, sendiri. dandan sendiri. Nanti bengkel-bengkel di Jogja Nggak laku ya? nggak laku. Nggak jadi tabi. Iya. Aku cukup jadi Pengikut. penikmat itulah. Pengikut kaum Vespa. Iya. Gitu. Apalagi ya yang ini Mas. Saya baca-baca berita nih, harga Vespa dari dulu sampai sekarang itu bisa cukup melambung tinggi lah ya. Bisa cukup istilahnya dengan tahun segitu, dengan apa adanya Vespa tadi, makin tahun tuh harganya makin gila. Apa bener Mas? Ya memang dari dulu kenyataannya kayak gitu sih ya. Iya. Karena semakin tahun Vespa kan mungkin kalau disejajarkan kayak keris kali ya. Kayak laki-laki juga sih Mas, makin tua semakin mateng.
Iya enggak? makin lemah juga. Makin lemah. Tergantung kita nyari part-partnya tadi, Oh, Mas, iya. aksesorisnya gitu. Iya. Kan banyak sekarang om-om kan lemah cuman aksesorisnya bagus nih. Iya. Oke aja dong. Penting ini ya. Iya, penting. Kembali lagi tadi, Mas, kiblatnya cuan gitu kan. Ya Vespa memang jadi barang antik dari mulai tahun berapa ya? Ya memang Sekitar 90-an. udah 90 udah mulai naik jelas Mulai ya. naik ya? Naik ke milenium itu ya. Iya, berarti di antara 90-an ke 2000-an gitu ya. Udah mulai tentang Vespa gitu ya. Setahu sih ya segitu mungkin kali ya. Berarti Dan memang itu tiap tahun nanti pastinya bakal naik sih, karena dari bahan-bahannya pun ya dari besi itu kan masih memang kuat, tahan lama itu kan. apalagi kalau dari awal dapat Vespa itu semua part-partnya ori dan itu itu gila ya. Harta karun kalau Berarti gitu. bisa kita sebut investasi, bisa nggak? Kalau Vespa ini bisa buat investasi berarti? Bisa, jelas bisa. Kalau Bisa, misalnya ya? kayak punyaku itu kan sebenarnya nggak terlalu spesial lah ya. Nggak terlalu Tahun spesial. 80 terus Mesin tahun muda. terus PX juga kan. Cuman mungkin 10-20 tahun ke depan itu bakal jadi barang yang wah juga kan, tergantung Usia. tergantung musim juga kan. Nah, Selera itu kan. iya. Kalau sekarang mungkin seleranya yang lagi naik itu kan sprint kan. Sprint. Kayak punya teman Mas itu. Itu kan memang naik banget itu Naik kalau banget. Pernah make nggak Mas? Maksudnya pernah naikin sprintnya Wah, beliau? nggak boleh. Nggak boleh. Nggak boleh. Berarti ada perlakuan khusus Mas ya. Takut nieng karaten katanya. Karena asu berarti idealnya asu. Iya, berarti. memang. Kalau dulu orang tua bilang itu karakter seorang bisa dilihat dari Apa yang tunggangannya. Baru tahu tuh Mas istilahnya. Kalau dari orang tua itu kan memang gitu. Kalau tunggangannya Vespa lebih karismatik, lebih kalem, Buset. istilahnya gitulah. Lebih menungo. Ya gimana kan Vespa tua. Terus di jalan nggak mungkin dia kebut-kebutan. Ya kan? Kalem. Kecuali memang di racing loh, Iya, main di racing. modif racing. Tapi kalau naiknya Ninja itu otomatis sudah Iya. Geber gitu Mas ya. Jiwa anak muda langsung naik ya walaupun paling nggak karakter sedikit lah seorang itu memang kelihatan lebih dari nature ya. Oke Mas, makasih udah bincang-bincang di Teng Treat. Teng Treat itu namanya tengok cerita Mas. Kayak kita Teng Treat, bukan ada arti dalam negatifnya. Oke. Sampai di sini bahas tentang Vespanya. Mahasiswa suka Vespa enggak apa-apa. Oke. Nggak suka enggak apa-apa juga. Ya, enggak Vespa juga enggak apa-apa sih. Oke, nanti kembali lagi di episode selanjutnya Teteng Treat, episode yang banyak lagi kita bakal bahas tentang pengalaman mahasiswa yang hidup di Jogja. Oke? Teteng Treat, membahas yang nggak perlu dibahas, nggak perlu masukkan hati, karena kami serius. Weh.